Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama Ibu di sini di kelas geografi. Sudah siap ya untuk menyimak materi kali ini? Pasti Ananda sudah kenal istilah geografi, karena di kelas sebelumnya Ananda sudah pernah belajar geografi. Namun, mungkin di antara Ananda sekalian masih ada yang bingung tentang apa itu geografi. Oleh karena itu, pada video ini kita akan bersama belajar tentang pengertian geografi dan ruang lingkup geografi. Baik, dalam video ini Ananda akan memahami pengertian geografi. Kemudian dengan memahami pengertian geografi, Ananda diharapkan juga dapat menjelaskan ruang lingkup pengetahuan geografi. Ananda tahu tidak, geografi sering juga disebut the mother of all science. Apa sih the mother of all science? Ya, betul. Ibu dari semua ilmu pengetahuan. Julukan tersebut disematkan karena hampir semua objek yang dipelajari dalam geografi, dari aktivitas manusia sampai dengan kejadian alam, menjadi topik bahasan dalam ilmu geografi. Lalu, apa sih geografi itu? Mari kita simak. Apa itu geografi dan ruang lingkupnya? Geografi, apa yang Ananda pikirkan saat mendengar kata geografi? Apakah itu ilmu yang pelajari peta atau nama-nama negara? Atau ilmu yang pelajari tentang tanah? Batuan seperti batu ini misalnya? Atau ilmu yang pelajari tentang gunung api? Apabila Ananda berpikir seperti hal tersebut, maka tidak ada hal yang salah dengan pendapat Ananda. Karena sebenarnya geografi itu mempelajari semua aspek seperti yang Ananda sebutkan tadi. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, tentunya ada batasan-batasan untuk mengkaji aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu kita memahami apa itu geografi dan bagaimana dengan ruang lingkupnya. Kita bahas yang pertama adalah pengertian geografi. Geografi secara bahasa berasal dari Yunani, yaitu geo, yang artinya bumi. Graphein, yang artinya uraian, tulisan, atau gambaran. Jadi, dari dua kata tersebut dapat kita ketahui bahwa geografi adalah ilmu yang menguraikan atau yang menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Nah, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini disebut dengan istilah geosfer. Ini merupakan pengertian geografi dari bahasanya. Lalu, apa pengertian geografi secara istilah? Menurut hasil seminar Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi, berdasarkan pengertian ini, geografi hanya mempelajari kenapa ada persamaan dan perbedaan dari setiap fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, seperti ilustrasi gambar ini. Ada wilayah yang gersang dan ada wilayah yang subur. Dalam geografi, yang dipelajari adalah kenapa terjadi perbedaan seperti ini. Apa yang menyebabkan antara dua wilayah yang berbeda atau sama sebenarnya. Faktor apa saja yang menyebabkan dan di mana saja daerah persebarannya. Pertanyaan seperti inilah seharusnya yang muncul saat pertama sekali mempelajari geografi. Selanjutnya, ruang lingkup geografi. Sebelum kita membahas tentang ruang lingkup geografi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu pengetahuan adalah batasan-batasan objek kajian dari sebuah ilmu pengetahuan atau bagian-bagian yang dipelajari dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, lalu
Bagaimana dengan ruang lingkup geografi? Berdasarkan pengertian kesimpulan sebelumnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi atau yang sering disebut dengan istilah geosfer. Geosfer itu meliputi fenomena yang terjadi di litosfer, yaitu fenomena yang terjadi di lapisan kulit bumi, baik yang berupa perubahan morfologi, jenis batuan, atau tenaga yang mempengaruhi pembentukan permukaan bumi, seperti tenaga endogen, tenaga eksogen, dan hasil-hasil pembentukannya yang lain-lain. Berikutnya adalah atmosfer, yaitu fenomena yang terjadi di udara seperti perbedaan cuaca, iklim, angin, curah hujan, dan lain-lain. Ketiga adalah fenomena yang terjadi di hidrosfer, yaitu fenomena yang terjadi di wilayah perairan, baik itu siklusnya, perbedaan dan potensi transportasi perairan darat dan laut, dan sebagainya. Selanjutnya biosfer, fenomena yang berkaitan dengan persebaran serta perbedaan makhluk hidup atau yang sering disebut dengan istilah flora dan fauna. Karena setiap wilayah itu memiliki ciri-ciri khas makhluk hidup tertentu yang bisa hidup di wilayahnya sesuai dengan habitatnya. Dan yang terakhir adalah antroposfer, yaitu fenomena yang berkaitan dengan aktivitas sosial atau manusia, misalnya seperti migrasi, urbanisasi, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Semua fenomena geosfer yang dipelajari tersebut tentunya hanya dipelajari dalam batasan mengapa ada persamaan dan perbedaan sesuai dengan pengertian sebelumnya. Dan untuk menjelaskan kenapa ada perbedaan dan persamaan, kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana proses dari sebuah fenomena geosfer itu terjadi. Hingga kita dapat menyimpulkan apakah fenomena suatu wilayah sama atau berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan lebih jelas, maka dalam menjelaskan sebuah fenomena, seorang geograf akan lebih baik menggunakan peta dalam penyelesaiannya. Itulah tadi yang menerangkan ruang lingkup geografi dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya, ilmu geografi dengan ilmu kimia. Mungkin geografi dan kimia sama-sama membahas tentang tanah. Tetapi dalam geografi lebih fokus pada persebaran jenis-jenis tanah dan perbedaan jenis-jenis tanah di setiap daerah. Sedangkan dalam ilmu kimia akan lebih dalam membahas tentang pH tanah, kandungan mineral yang dikandung dalam tanahnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan kimia. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau komentar dari penjelasan yang Ibu sampaikan, silakan tulis di forum Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan latihan soal berikut, dan untuk materi berikutnya silakan Ananda simak video-video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk bahagia agar kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.